Halo, halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Yes, buku tebal ini, komik tebal ini. Aku tuh baru ingat kita tuh nggak ganti baju ya ternyata. Lupa ya. Lupa. Ya udahlah. Oke. Wanara kedua. Arc 1. Ya. Bener, Arc 2 part 1. Arc 2 part 1. Ini kita udah ngobrol sama Mas Weta di Komipara 3. Yes. Yang mau nonton obrolannya Ada soal di live. beneran ini bisa dicek aja di tab live kita. Yes. Itu kita ada tulisannya Weta Kartika bahas Wanara. Nah, ini kalau aku senang banget sih. Aku nggak cocok. Karena aku senang shonen. Karena aku senang aku senang seinen kan. Seinen. Nah, Wanara Arc 1 itu shonen sekali. Mas Bagas cocok sekali. Lebih tepatnya superhero sekali. Wanara Arc 2 itu udah membahas isu-isu sosial. Ya, ada hubungannya sama kerajaan, raja. Terutama buat kami yang hidup di Jogja. Iya, kerasa. Itu beneran dekat. Sentilannya kerasa. Sentilannya kerasa. Gimana? Sentilun. Gimana KTP-mu? Iya. KTP-ku Jogja. Birokrasi. KTP-ku Jogja sekarang. Iya. Aman. Mantap. Oke. Bukan aman sih, terpantau. Ini adalah masih melanjutkan. Aku sukanya tuh lore-nya juga kebuka. Oh iya. Jadi dia nggak cuman fokus ngebahas ngebahas isunya, tapi lore-nya. Dan aku makin ngerasa ini komik Amrik. Iya. Dan konsekuensi logisnya adalah adegan aksinya yang turun. Ya, terpaksa karena porsinya beralih sekarang. Kalau di arc satunya itu Terasa manga sekali kan? Manga dan lore hero. Ha-ha. Kalau sekarang lore dunia. Lore dunianya. Nah, gitu. Ada bagus sekali tuh kan yang ada ternyata zaman hero tuh zaman dulu. Terus ada itu kan Watchmen. Iya betul. Basically Watchmen kan. Betul. Ya sebenarnya kalau kita bicara komik Amrik, kita udah nemuin beberapa hal kayak gitu. Tapi yang sangat aku miss sama Mas Weta dari karya-karyanya dia adalah bagaimana antar panel itu beda tempat, beda karakter, tapi obrolannya nyambung. Panel dialog balon dialognya tuh kata-katanya nyambung. Jadi pada saat di kerajaan bilang ya kita kan harus yang meneruskan harusnya tuh adalah para pemuda-pemudi yang lagi naik mobil jeep itu gitu, karena isunya yang dibahas isu yang sama gitu. Jadi isu itu bagus. Isu yang ada di sini kan isu global ya. Lingkungan. Isu lingkungan, gimana perusahaan-perusahaan besar tuh mencaplok lingkungan untuk dengan premis pelestarian dan lain sebagainya. Ada taki ya. Dengan premis pelestarian dan sebagainya. Nah, itu kan isu yang dekat dengan kita kan. Betul. Tapi dibalut dengan dunia superhero yang world buildingnya kuat sekali. Aku bisa bilang begitu karena di sini ada tim lain yang mana dia membuka cerita besarnya, bukan cerita, membuka lore dunianya yang lebih besar. Siapa itu? Justice League-nya dulu gitu. Dan Justice League sekarang gitu. Betul. Nah, Mas Weta juga di panggung talkshow Komipara 3 juga bilang bahwa emang didesain seperti itu ya. Jadi arc 1 tuh untuk ngenalin superhero-nya, arc kedua tuh untuk jalanin keadaan dan ceritanya. Emang begitu. Dan karena sekali lagi aku juga sepertinya paham bahwa Wanara ini kan proyek panjang ya. Wanara kan proyek panjang. Ini yang satu itu kan udah dari 2013, 14 ya. Ini pun sampai chapter 16 juga bawaan panjang, bawaan lama. Dan kerasa sekali bagaimana pertumbuhan Weta Kartika sebagai seorang kreator kan di sini. Iya, betul. Isu-isu yang diangkat dan kita sebagai pembaca, aku mungkin dulu lebih suka sama yang satu. Karena emang aku lebih lenian ke shonen. Cuman kan pembaca kan ada yang bertumbuh juga kan. Ada yang sekarang tuh lebih suka yang gini. Jadi bidikannya adalah seperti itu mungkin. Nah, ini mungkin pembacaku sekarang udah berumur nih. Nah, kalau dikasih isu-isu yang lebih matang seperti ini, mereka udah ngerti. Ada menurutku ada seperti itunya sih. Iya. Itunya. Ini digambar yang baru. Bapaknya katanya. Oh iya. Jadi tiap ganti chapter tuh ini ada hewan-hewan tuh katanya digambar bapaknya Mas Weta sih. Ini kan yang paling kelihatan gambar-gambar baru. Jadi ada satu chapter yang gambar baru, sedangkan chapter 10 sampai 16 emang bawaan yang dari
Mako. Tapi itu yang dia. di koloni itu dia cuman sampai chapter berapa itu cuman nggak banyak kok di sinian seginian. Cuman 2-3 chapter awal tuh kayaknya masih ada di koloni yang lama. Iya. Makanya worth sekali buat yang memang suka sama Manara. Dan terutama yang suka sama superhero sih. Dan terasa ada fan service-nya itu yang nggak biasa. Nggak biasa. Berhalaman berwarna lagi. Iya, halaman lagi anjay gitu. Mas Weta. Tapi itu bagus. Maksudku memang pembacanya juga bertumbuh kan. Pembacanya juga bertumbuh dan Seta tuh harus diberi tandem karena tanpa heroin. Ya. Cerita superhero tuh nggak worth. Cerita kerangkanya. 5-5-nya cowok ya? Iya mas. Iya. Kalau Gacaman kan ada ceweknya. Iya, maksudnya gitu. Cerita kerangka superhero harus ada heroin. Setuju. Dan Mas Weta memilih untuk tidak memberikan damsel in distress. Ya. Tapi kontender. Betul. Ya ternyata emang benar-benar taki pengendara, cuman ini cewek. Iya, itu kalau nggak yang ngerti taki itu ada Kamen di Rider Spirits gitu. Spirits. Jadi aku Schoolman. sekali lagi ini produk yang jelas bagus. Wisdomnya Mas Weta tuh ada di sini, detail penuh gitu. Cuman secara preferensi aku tuh memang kalau kita bicara pembaca bertumbuh, jelas bacaanku jelas bertumbuh. Tapi aku memutuskan untuk benar itu pilihan kan? Aku emang shonen aja. Benar itu pilihan gitu. sih. Jadi kalau secara favorit aku lebih favorit R1. Kalau aku kan emang ya R1. Kalau kan memang multi genre ya. Betul. Multi genre. Dan emang senenganmu Shoujo tuh juga juga sangat relate sama seinen. Iya. Ngomongin isu gede sih. Iya. Kalau Shoujo lagi bahas berat banget ya. Iya. Kalau shonen tuh agak jarang yang bisa seberat itu. Iya kan? Paling Chainsaw Man. Enggak juga. Enggak ada apa tuh. Chainsaw Man kan lebih chaos kan dibanding. Betul sekali. Karena aku beneran yang baru ku sadari emang ini tuh gayanya Amrik ya. Bukan storytelling ya? Bukan storytelling. Tapi gaya dunianya. Betul. World buildingnya. Ini gambar Mas Weta yang baru lebih tebal, lebih tegas. Kalau yang lama lebih tipis. Ini dia. Dan akhirnya ini yang aku ganjel dari satu sih mas. Mereka tuh berantemnya nggak berpola. Oh iya. Nah akhirnya di sini dikasih pola. Ada latihannya. Ada latihannya. Ada mekanik pertarungannya. Nah, yang pertama kan big book aja kan. Nah, ini aku suka sih. Karena sekali lagi sebagai sebuah komik berantem superhero, mekanik itu penting. Ya. Ini kan udah informasinya ini tuh bagus banget. Ya. Ini tuh komik Amrik banget rasanya. Betul. Aku beneran ternyata dunianya sebesar ini dan Panca itu emang selegenda itu. Betul. Makanya kenapa Panca itu big deal. Ya, kalau teman di arc 1 kita kan dipaksa untuk percaya begitu saja. Panca itu kalau di manhwa kayak 9 benua. Iya kan? Iya kan? Tapi kalau di komik Amrik itu kalau teman-teman udah pernah nonton atau baca komiknya itu Jupiter Legacy. Itu itu si siapa? Josh Duhamel itu jadi siapa? Karakter bapaknya itu loh. Tapi aku ngerti. Jadi bapaknya itu jadi dipuja orang, ditakuti superhero lain dan penjahat tapi memang sebegitu dikdaya itu pada gitu. Jadi makanya kenapa dia ditakuti, kenapa dia disegani di chapter 2, di arc 2 ini part 1 ini pelan-pelan dibuka. Oh iya, sama ini Riz. Arc 1 itu aku tuh seneng banget kekonyolan penjahatnya, Pak Panda segala macam. Nah, ini tuh emang sekali lagi porsinya memang roda ceritanya bergerak. Jadi korporasinya Panda Corp ini di belakang layar. Gitu. Jadi kalau Panda sedikit sekali ya. Kalau dulu kan emang dia nih berusaha tampil sangar padahal sekarang sih ini. Betul. Yang mana dia lebih taktis. lebih punya tujuan. Kalau Panda itu benar kayak orang, cuman aku yakin ini belakangan Panda pasti beneran serem. Iya. Yakin. Ya, karena ya lucu aja. gitu. Kayak Kung Fu Panda sih. Aku jujur aku sangat menunggu
lanjutannya sih. Kalau Mas Weta Ini denger nggak usah ditunggu lama. Jangan dong. Aku tuh lebih apa ya? Harganya cukup mahal memang. Mahal. 250.000. Yang pertama berapa? Sama. 250.000 dengan halaman warna dan ya ini peran Tapi kalau aku tebel banget guys. iya sih. Tebel banget ini. Kalau aku tuh lebih ke ceritanya sih Mas yang bikin aku tuh Ya. convince buat beli. Ya. Iya sih. Oke. Emang sebagus itu. Apalagi buat apa ya? Apalagi buat yang bertumbuh secara bacaan ya, secara dia jadi explore genre gitu loh. Belum lagi ada ini ya. Ada cerita tambahan. Anak apa yang anak yang terbuang lah, katakanlah. Ada cerita itu. tambahan yang nyeritain apa rekan panca yang dulu. Bagus lah pokoknya aku cukup kehilangan kata-kata kok. Ini tuh ya aku baca. Aku tuh memaksa setengah, Mas, tolong kalau bisa dikirim sebelum Komik-Para ya. Kalau bisa aku udah megang sebelum Komik-Para. Karena kalau nggak gitu, nanti talk show-nya aku nggak akan bisa dapat sesuatu. Dan begitu datang 2 hari sebelum Komik-Para tuh langsung Akibatnya pada saat teman-teman talk show di panggung, saya yang bacain. Iya. Saya gitu. Oke. Tapi untungnya udah baca ya. Dari awal-awalnya. jadi lebih cepat sih memang. Makanya kalian kalau suka Wanara yang pertama, menurutku ini pick yang bagus sih. Menurutku worth sekali dan udah jelas ini tuh statement bahwa ini akan berlanjut. Walaupun memang harus menunggu tentu saja ya. Karena tapi soalnya kan yang pas di volume 1 itu kan banyak sekali yang bertama ini lanjut nggak? Apa jangan-jangan cuma nyetak ulang doang. Tapi ini tuh membuktikan bahwa dan ada tulisan part 1 bahwa ini memang akan lanjut. Dan Mas Weta, One way or another. Dan Mas Weta tuh seneng yang udah nyampe sini. Daripada yang arc satunya. Emang senengnya Mas Weta yang emang bukan complicated ya, poetik gitu-gitu tuh emang dan isu yang lebih matang lebih matang. Iya. Cuman ya akhirnya nanti di part 2-nya arc 2 kita akan menemukan bertemu dengan gambar-gambar terbaru terus. Iya deh. Itu kan. Itu dia. Itu yang ditunggu. Oke. Sampai ketemu lagi teman-teman di obrolan komik lokal di Jumat malam depan. Apa itu ya ditunggu aja. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye.